Ya, kelasnya ya. Jam 9 pagi. Tuh. 9 para warga berkumpul untuk bertemu yoga dan eh Sambil sarapan. sambil sarapan sama yoga bareng, ya. Yoga dulu, baru habis itu sarapan. Hmm. Dapat jamu. Lucu banget. Yoga bareng yoga di jamu-jamu. Yoga, hashtag yoga is me. Kok yoga ismi? Yoga ismi dia dong. Dah yoga. Siapa yang sarapan gue? Siapa yang salah sama gue? Jadi apparently banyak orang juga yang nggak sempat menyaksikan siaran pagi kita live di TikTok. Selain Ya. mereka suka menikmati konten yang diupload di YouTube, beberapa tuh juga kayak menikmati teaser-teaser kontennya gitu loh. Jadi any time of the day mereka bisa lihat potongan siaran pagi kita di TikTok gue. Terus? Terus salam lah beberapa orang-orang tersebut untuk kamu. Seperti kemarin gue ketemu kok Nina Zen. Hai Ibu Nina Zen. Salam balik ya. Nina Zen? Itu ada yang komentar. Oh, oke. Terus? Seperti ada Kiki, PR-nya Langham, Artemisia, Cartesian. Artesian, terus Kiki datang sama Ririn Ekawati. Kamu tahu Ririn Ekawati? Tahu. Terus aku ketemu Ana Siantar, aku ketemu Cindy Karmoko, terus Ronald manajernya Jovi. Oh, Ronald. Bilang apa? Aku sih nggak bangun Kak pagi-pagi, tapi aku suka nontonin, hebat deh kalian gitu, konsisten gitu. Oh iya? Hmm, Tapi kenapa mereka kalau ketemu gue nggak ada yang negur? Mungkin mereka nggak pernah ketemu kamu, karena kan kamu jarang datang event. Gimana mau datang event? Orang diundang aja nggak dibales chatnya. Siapa yang ngadu? Ngadu-ngadu. Ih, tukang ngadu. Ya semua lah, kalau PR-PR itu yang pada ngundang gue. Aku juga pun undang Pak Iwet, tapi Pak Iwet nggak bales kan, nggak apa-apa. Aku aja datang mewakili, gue bilang gitu. Iya, undang aku aja. Aku seneng diundang. Iya, aku aja, aku mewakili ya, aku gitu. Bagus nggak dia? Bagus, bagus. Iya, Bagus. ya. Cocok kan gue jadi PR PT Odong-Odong kan? Lo lo PR, sekretar apa Sekpri, ya, Bu ya? Sekpri. Bukan, corporate secretary lu bisa lo. Iya, iya, gitu. Oh gitu. Acara apa kemarin tuh? Ada Anas, ada Ronald Simanjuntak, ada Cindy. Cindy tuh suka ketemu gue, suka sunsunan sama gue. Kak, gitu. Iya. Terus Eat and Treats, kamu tahu Eats and Treats? Ntar dulu. Madam Giok ya? Madam Giok, Hans Hans. Daniel. Iya, Hans Daniel tahu. Heeh. Hans Daniel yang sepanjang hidupnya berarti dia denial ya. Enggak gitu cara mainnya. Dulu gue pikir bacanya dia namanya Hans Denial. Terus Yogi gini, Denial bacanya PA. Kok gini, Iya, oh, denial, bukan denial. Enggak. food blogger. Heeh, heeh. Terus gue ketemu, Bilang apa? Tapi dia nonton kita nggak, Hans? nonton. Masa? Nonton. Oh Terus ya? aku ketemu ini, model. Siapa? Namanya Helen. Helen who? Helen Hugh. Oh, Indonesia's Next Top Model. Kok lo kenal sih? Iya bukan tapi, iya kan? Iya bener. Iya, nggak kenal. Gue belum pernah ketemu dia. Tapi gue tahu dia Indonesia's Next Top Model. Ih, lu hebat deh pengetahuan lo. Gue pas dia nyamperin, Kak, aku boleh foto nggak? Aku suka dia nonton siarannya. Masa? Aku bilang ini, kamu dengan siapa? Nanti aku say hello. Aku gitu. Terus dia gini, Helen, Kak. Lu kan pernah jadi jurinya dia, gila. Hah? Lu pernah jadi jurinya dia. Ya, aing mah poho, atuh da. Aku Ih, mah. parah banget deh lo. Gue kan orangnya pelupa, yang. Gue tuh orangnya pelupa gitu. Kayaknya tuh, aduh. Kan, lagian kan kalau 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 apa Star Search gitu ya. Mereka kan kayaknya pada saat ikut kompetisi tuh masih culun. Aura bintangnya belum kebuka. Kemarin kan dia rambutnya udah satu panjang, satu pendek gitu, satu poni gitu. Oh, Eji. Gitu. Oh.
Gue bilang Gue tuh tahu model-model itu kan soalnya ini buat Cosmo, buat Herwork, buat Bazar, suka dibahas. Udah lihat belum yang juara? Oh iya, dibahas ini nanu gitu. oh, Yang mana sih, yang mana sih? Itu si ini loh, ini Instagramnya gitu. oh, iya. Oh iya, sesendok lagi ya bisa nih gitu. Oh, dia juara 2 season 2 katanya, dan Kak Dev dia dari zaman masih di kompetisi rambutnya udah gitu. Aduh maaf ya. Kemarin, kemarin gue tanpa menyebut nama ya, tanpa menyebut nama, terus udah gitu. Tapi jangan deh, kita lagi bikin plan ini soalnya. Tapi ntar kalau misalnya gue ceritain di sini, diambil sama orang lain, ya kan? Jangan deh. Iya. Karena kan dalam hidup itu ada beberapa hal yang tidak perlu diceritakan. Hmm. Satu, keimanan lo. Aduh, Dua, pendapatan lo. aduh, Tiga, rencana hidup lo. aduh. Betul. Karena rencana hidup itu takut ini ya, you don't want to jinx it gitu ya. You don't want to jinx it. Hidup semakin kompetitif. Iya. Gue setuju mengenai keuangan juga sih. Dan gue melihat beberapa tendensi para konten kreator atau para pengusaha. Dulu kan pada zaman sebelum TikTok Shop tutup tuh ya, kan mereka tuh senang sekali membombardir sosial media kita dengan pendapatan-pendapatan mereka. Sales achieve segini, sales achieve segini. Sekarang gue lihat mereka udah mulai lebih toleransi gitu. Jadi kalau mereka ngasih lihat pendapatannya gitu, pendapatannya ditutup gitu. Jadi Ya. achievement-nya kita rayakan bersama gitu ya. Ya. Aduh, hari ini berhasil hit berapa SKU gitu ya. Terima kasih Tuhan. Tapi pendapatannya ditutup. Menurut aku itu jauh lebih sifatnya bertoleransi. Iya. Kalau aku nggak usah diceritain. Tapi kan itu kalau aku ya. Iya, mungkin karena kamu juga pendapatannya belum layak banget dibanggakan bersama. Bener, itu dia penyebabnya. By the way, tadi ada yang nanya, Kak, yoga with yoga itu bisa buat pemula nggak? Bisa banget. Hmm. Datang deh, Dion, dion.jkt hari Minggu ini jam 9 tuh mulainya. Oke. Sama, gue tuh juga mau, I just want to address this. Kemarin ponakan gue kan Gen Alpha ya, Iwet. Dan dia tuh bilang gitu ya, kok kamu nggak pernah bahas sih di siaran kamu mengenai beberapa isu sosial yang saat ini sedang banyak didiskusikan, ya Hmm, kan? hmm, For the sake of discussion seperti Tapera, hmm, terus kemudian Palestina gitu. hmm, Terus hmm. dia bilang gini, aku bilang gini, karena itu tuh isu-isu sensitif, aku bilang Hmm. gitu. Aku tuh nggak mau polarisasi orang jadi terkubu-kubu. Iya, Satu, aku juga belum tentu pendapat aku itu matters. iya. Terus dia bilang, but you don't need to be, but just please don't be tone deaf about it. Oh no. Terus gue gini, oh iya, Papua, betul Iya, ya. Teman-teman juga kan banyak yang suka ngirimin link berita tuh, ya hmm, Kak dibahas dong dibahas. Bukan gue nggak mau bahas, bukan gue nggak peduli. iya. Peduli tentu gitu ya. Tapi maksud aku, kemudian ada satu DM Iwet yang masuk yang menurut gue menjadi jawaban. Dia bilang gini, dia di luar negeri tuh. Aduh Kak, thank you ya. Aku tuh baru pindah ke Jakarta, ada 2 orang. Baru pindah ke Jakarta gitu ya. Nggak nyangka ya kalau pemberitaan kita tuh dimbobardir dengan begitu banyak pemberitaan yang bikin sakit kepala, Kak. Hmm. Thank you loh, setiap pagi kalian tuh sudah menghibur, tidak seperti rungsingnya Tapera, pemberitaan-pemberitaan yang lain, pemberitaan perang yang bikin kita tuh kayaknya mental kita tuh diombang-ambing gitu, kayaknya aduh apalagi siang, apalagi. Jadi gue pikir, iya ya, emang kadang-kadang di tengah kerungsingan hidup orang tuh juga butuh a breath of fresh air gitu. Iya, Iya iya, kan? iya. Setuju, setuju. Gue setuju sama lo. eh Iya. Sama udah lo omongin semua, gue nggak usah nanggepin lagi. Lo tau apa ya, saking gue tuh kesel dan sebelnya gitu ya, gundah gulana melihat pemberitaan itu. Gue kemarin 2 hari lalu sih gue sempat scrolling, terus gue pikir, gue mau nonton ini deh film Civil War. Hmm.
Gue nonton ada setengah jam, Kristen Dunst yang main. Itu Hmm. kan kayaknya film rekaan ya. Hmm. Melelahkan ya, Bo. Menyaksikan peperangan manusia tuh. Iya. Semua merasa diri benar dan semua merasa diri salah gitu. Jadi gue pikir, memang dunia yang apa ya, normatif tanpa peperangan tuh nggak mungkin ada ya. Iya. Itu tuh Iya. udah, emang kayaknya udah sifat dasar manusia gitu ya. Iya. Mempertahankan ego, mempertahankan pride, Iya, ya, kekuasaan kan gitu ya. iya. Makanya udah nontonnya tuh Geek Girl aja. Ih, aku juga ada yang DM rekomendasi nonton Geek Girl. Oh my god. It's so entertaining. Lucu ya? Lucu banget. Lucu ya? Lucu banget. Maksud gue kayak gila ini tuh ringan banget. Lo nggak perlu cerna, nggak perlu kayak ibarat kata tuh lo makan bubur gitu. Ya, makan bubur kan juga gitu ya. Langsung masuk mulut lo kecap sedikit, abis itu masuk ke dalam badan lo, abis itu lenyap dia, Selesai. ya. Hmm. Nggak bersisa gitu. Hmm. Apa yang lu bisa dapat dari cerita Geek Girl? Teman-teman kalau pengen nonton, nonton deh. Itu sebenarnya dia mau mengajarkan tentang menjadi diri sendiri. Dan setiap orang itu punya warnanya sendiri. Dan dia tidak perlu menjadi seperti kebanyakan orang. Ya, yang mana untuk umur-umur segitu tuh sangat sulit. Karena mereka masih ingin diterima sama society. Mereka masih ingin punya pencapaian. Ya kan? Gue jadi teringat sama satu buku. Gue belum baca sih, tapi menurut gue ini bagus. Quiet in the Busy World. Oh, what a good title. Right? Ini mirip sebenarnya sama ceritanya Geek Girl itu menurut gue. Ketika semua bising, ketika semua bicara, ketika semua mau mengutarakan pendapatnya, ketika semua mau meneriakan warnanya, nggak apa-apa loh untuk lo diem dan ngeliatin gitu. Oh, nggak perlu ikut serta, nggak perlu jadi bagian dari itu semua. It's okay. Yes. Kalau memang being loud, it's not your personality. It's okay. It's okay. Sama kalau gue ya, yang gue lihat dari film Geek Girl itu adalah, memang itu kan teenage ya, teenage life gitu. Dan we have passed that season in our life. Ya. Tapi menurut gue masih banyak yang mental bully, tidak menghargai perbedaan dan keberagaman yang ikut dibawa ke dalam kehidupan dewasa. Itu kan di film itu kan ngasih tahu emang zaman kita masih anak-anak tuh kan kita begitu ya. Kalau lo nggak sama gue, lo berbeda dari gue tindas. Ya. Yang pintar ditindas sama yang bodoh. Yang merah ditindas sama yang putih. Yang keriting ditindas sama yang lurus. Iya kan? Ya. Yang cantik menindas yang tidak terlalu cantik. You know, stuff like that. Setuju. Dan menurut gue banyak sih sebenarnya yang orang dewasa yang mental bully-nya tuh masih ke bawah. Tentunya teman-teman yang nonton siaran pagi kita nggak ada yang begitu. Ya, mudah-mudahan ya. Yes, mental bully tuh kemana-mana loh. Nggak cuman sekedar menindas orang aja. Kayak contoh gitu ya, lo berkomentar kecil aja. Kayak, gue ya seperti lo tahu kan gue datang ke event gitu ya. Seberapa sering kita mengomentari orang yang dandanannya menurut lo berbeda dari lo. Dan lo anggap aneh. Lebay banget, cenderung kampung. Ya. Nggak, kalau Dave sih nggak pernah gitu. Dia nggak pernah. Dia kalau misalnya lagi ke event bareng sama gue gitu ya, dia pegang gelas gitu. Biasanya kan gini kan ya dia ya. Dia pegang gelas gini. Dia senyum gitu. Gue, manis nih dia nih. Senyum gitu. Terus gue ngikutin aja. Gue kan anaknya ngikut ya di belakang dia gitu. Dia cuma gini, Diana. Itu karena I still do that and I want to stop doing it. Iya, tapi nggak dilanjutin, cuman diberhenti di kata Diana.
Diana, ya, gue udah nggak mau. Coba contohin. Biar biar pemirsa 2.100 orang melihat bagaimana David Hendrik Pangemanan memberikan komentarnya di sebuah event sosialita. Betul, betul, betul. Dengan menjunjung tinggi etiket sosial bersosialisasi. Hadir di event, muka senyum ya. Pegang gelas, biasanya champagne atau wine gitu ya. Diana. Itu ya, menurut gue yang jahat adalah dia cuma ngelontarin dua kata, Diana sama Lekma, yang artinya dia lihat tuh gitu ya. Yang komentar gue kan yang jahat gue jadinya. Emang lo nyebelin, emang bener. Iya. Gue biasanya mulut gue tutupin gelas. Diana. Terus gue yang komen, Rokayah ya gitu. Gue udah nggak mau. Gue udah nggak mau. Gue udah nggak mau. Karena maksudnya gue norak, beda. Itu Iya, kan tergantung point of view ya. Buat lu iya, dandanan dia norak. Buat dia itu dandanan terbaiknya dia. Ya betul. udahlah gitu. Iya, Iya iya, kan? Karena betul. kadang kan gitu ya IWT kita tuh kan kadang begitu itu kejadian ke kita, baru kita, oh ternyata nggak enak ya berada di sisi yang berseberangan. Betul. Ya, Betul. Betul. kayak gue tuh kan juga paling nggak suka sekali dikomentarin dandanan gue oleh orang yang gue kenal. Ya kan? Gitu. Iya, Gue biasanya menutupinya dengan cara yang komedik gitu. iya. Waktu gue datang ke bazar party, Basti. Basti, itu Iya. kan isinya, aduh, para punggawa moda fashion Indonesia. Tapi itu juga latihan loh untuk menjadi being quiet in the loud world. Apa tadi judulnya ya? Itu kan ya? Being quiet in a loud world. Ya, Iya. Lo kalau diundang kayak misalnya gini, wah acaranya Basti Party Bazar Indonesia, Anniversary Bazar, Bazar Icon, Harper's Bazar ini, Harper's Bazar itu, gala premier film ini, gala premier film itu. Langsung tuh bawaan lo kayak pakai baju apa? iya. Padahal sebenarnya nggak harus loh. Tadi ada yang komentar gini, kadang ya terlalu sibuk memikirkan komentar orang membatasi kreativitas kita. That's it. Ya, ya, Itu dia. Kayak waktu kemarin, nggak usah disebutin namanya, dan gue nggak marah gitu. Cuman gue thank you dari atas pengalaman itu, gue jadi berkaca, oh kalau gue digituin nggak enak, makanya gue udah nggak mau ngegituin orang. Lu ya. lihat kan gue pakai fuchsia, terus gue pakai sepatu silver. Banyak tuh gitu, ada 2-3 lah gitu, desainer-desainer yang berkomentar gini, kenapa harus begini sih dandanan lo? Eh, Gue kan being comedic gitu ya. Iya Bo, aduh gue nggak cocok ya pakai fuchsia ya. Ya abis gimana nek? Emang dress code-nya punyanya cuman ini Bo. Begitu. eh. Dilanjutin komentarnya. Fuchsianya sih nggak masalah. Sepatu lu kenapa harus itu sih nek? Gitu ya nek. Aduh ya ampun. Udah gue gitu aja. Tapi gue kepikiran gitu ya. Terus ntar gini. Bo, begini banget dandanan lo. Aduh ya gitu deh yang. Ya maklum deh namanya juga orang orang Manado yang kalau nggak dar der dor tuh kayaknya nggak bisa gitu. Gue tuh gitu. Lo tau gue kan ya. Iya, Gue iya, sort iya, of iya. defensif. Emang kenapa gitu. Gue tuh akan begitu. Gue tuh Iya. I reserve to my comedic side. Terus tapi but then again gue gini. Ayo udahlah Beb. Ya. Ya, Who are you to tell people what to wear? ya, Who are you to tell people that they cannot be different? iya, Siapa lu? iya, Biarin iya, aja sih. iya. Gue setuju sama lo, dan tadi gue suka banget tuh ada yang bilang bahwa apa namanya, kreativitas, komentar orang tidak akan membuat kita kreatif. Apa tadi ngomongnya? Terlalu sibuk memikirkan komentar orang membatasi kreativitas kita. Itu bagus banget. Itu bagus banget. Karena menurut gue kalau lo lihat ya, orang-orang kreatif itu adalah orang-orang yang memang hidup dalam dunianya, Hmm. hidup dalam kejujuran rasanya, Mm-mm.
dan dia ekspresikan, karena kreativitas itu adalah selain solusi dari permasalahan adalah bentuk ekspresi rasa. Iya, iya kan? Kan Dan dan menurut gue belajar jujur sama diri sendiri itu selalu tidak pernah mudah. yes. Nih siapa nih Mimin yang bertugas di Kasa Indonesia hadir, dibilang ini, apalagi kalau udah mau bazar icon Kak, bingung bajunya sebulan. Hey Mimin, kamu salah akun. Masa apa sih? Kasa majalah Kasa. Oh, kata lu gue diralat katanya. Jangan sebut majalah Kasa, bukan Oh iya, majalah Kasa. Kasa adalah sebuah konsep. Lu sendiri nyebutnya majalah. maaf. Lu lo ngomelin. Salah lagi gue. Nih Miminnya bahaya nih. Iya, tapi gue itu loh, Iwet, I'm all for gini, karena apapun itu adalah sebuah self expression ya. Cara lo berdandan, cara lo berbicara, cara lo pakai kutek apa enggak, pakai sepatu, bawa tas, cara lo berinteraksi dengan orang itu adalah ekspresi diri. Dan ekspresi diri itu kan beda-beda. Tiap orang itu kan beda-beda ya, Bo, gitu. Betul. Tapi tetap ada aturan yang harus dijunjung. Misalnya, lu jangan pakai baju berenang ke dalam acara formal untuk memberikan contoh ekstrim, ya kan, gitu. Tapi di luar dari itu, biarlah orang mau berdandan seperti apa. Ya udah deh, kenapa sih, gitu. Iya, gue setuju. Tapi kan kita juga ingat, kita pernah bahas ini kalau nggak salah, bahwa memang manusia itu bukan takdir, tapi secara psikologis tuh mereka Ya, tidak bisa melihat yang berbeda kan? betul. Right? Iya. Begitu beda dikit, mereka kayak sebentar, ini berbeda nih. Gue harus melawan dia atau gue harus terima dia? Yes. Oh, itu adalah animal instingnya manusia. Yes. Betul. Bener kan? Betul. Ya. Gue tuh selalu dan gue berulang-ulang ngomongin ini ya gitu. Gue tuh selalu berkaca sama temen gue yang namanya Karen Delano. Kan banyak buat orang di luar sana, Bo, Karen tuh dandanannya norak banget. Karen tuh dandanannya begini. Terserah di luar dari pendapat lo apa gitu ya. Tapi dia itu, Iwet, satu-satunya orang yang gue kenal yang tidak pernah keluar komentar negatif mengenai orang lain. Oh, itu susah loh. Yes, dia tuh tidak pernah. Itu menurut gue sangat susah, apalagi di profesi dia dan di dunia dia. Yes, never. Betul kan? Yes, betul. Never. Nah, bicara mengenai animal instinct ya. Jauh banget diajak siaran. Lah, gue kan sambil dengerin, ini tuh menunjukkan bahwa memang ya kayak gini hari-hari di pagi hari tuh. Gue sambil dengerin, lo lagi mau cerita animal instinct kan? Ya, Boleh gue sambil bikin teh? boleh deh. Boleh nggak? Boleh. Kalau nggak boleh, gue duduk lagi nih. Ya udah cepetan bikin teh ya. Jadi sama seperti layaknya siaran-siaran kita ya, gue akan bercerita mengenai satu hal yang akhirnya berbuntut pada yang tadi gue omongin. Sebentar, sebelum lo cerita, anggap aja ini tuh kayak acaranya Becky sama Ferdi Hasan dulu di RCTI, Selamat Datang Pagi. Sambil motong buah, sambil bikin teh gitu. Ya. Oh, pertanyaan gue, lo jadi Becky apa Ferdi? Jadi kameramennya. Ya jadi Ferdi dong, pasti kan lo yang mau jadi Becky-nya lu kan? Gitu ya, Nek ya. Bener. Becky banget. Gini ya, aku tuh mau bilang selamat pagi gitu kan, Becky kan gitu ya. Becky tuh lebih ngondek dari yang ngondek. Gue bingung. Perempuan kok ngondek gitu. Ya, karena dia adalah Ratu Ngondek Indonesia alias RNI. Kalau lu pengen tahu ngondek tuh kayak apa, nah lu lihat Becky. Itu dia ngondek. Nah itu dia ngondek. Ya, kalau misalnya mau lebih senior dari Becky adalah Ingrid Wijanarko. Nah, itu ngondek. Nah dia, nah kalau ibarat gula di kopi, kalau Becky itu ngondek gulanya itu cuma 2 sendok teh. Benar. Kalau Ingrid itu 2 centong nasi. Kalau Patricia Gao itu diabetes.
Paham ya? Get it? Oke, itu takarannya ya. Takarannya. Oke, yuk lanjut. Lupa gue tuh kan orangnya nggak bisa nih begini. Animal instinct, animal instinct. Oke. Iya. Oke. Intinya adalah mungkin kenapa kita suka ngomongin orang lain karena kita tidak pernah berinteraksi dengan orang tersebut. Atau kita tidak kenal, kita tidak merasa bahwa oh, they are another human being. Gitu ya. Kenapa kok bisa begitu? Nih contoh. Kemarin gue duduk makan selesai event sama Esther. Keluar, Esther? ya Esther ada teman baru gue. Oke, oke. Gue bangga sama lo Apa tuh? punya teman baru. Asik ya. Nice. Terus? Keluarganya Esther ini yang punya taman safari di Cibubur. No. Yang makan sama lo sama Karen kemarin. Ya, betul. Jadi, oke. Nah, she handles the operation. Jadi, taman safari itu awalnya dibikin sama opanya dia. Oke. Terus, gue nanya lah gitu. Aduh, dia cerita lah. Sekarang lagi ada baby lion, lagi ada ini. Yuk ke sana kalau mau main. Mumpung masih kecil-kecil. 3 bulan lagi baby lionnya jadi gede. Udah nggak boleh main gitu. Terus, gue nanya kan gitu. Esther, apa tantangan paling besar dari ngurus taman safari? Gue bilang gitu. Aduh, peraturannya banyak banget, Kak. Dia bilang gitu. Tapi the biggest challenge adalah menyiapkan makanan untuk binatang-binatang yang kita punya. Karena makanan mereka itu rupa-rupa, beda-beda, kualitasnya harus dijaga supaya hidup mereka itu terjamin, gitu kan? Terus? Gitu kan? Nah, lalu terus gue bilang ini, oh ya, gue bilang gitu. Terus apalagi nih tantangan berikutnya? Ngatur attitude pengunjung kita sih, Kak. Aduh. Gue bisa bayangin tuh maksudnya dia. Dia bilang gini, kan kita itu, binatang-binatang kita itu dapatnya dari Jerman. Dan binatang-binatang itu kan ada yang endangered species, ada yang satwa dilindungi. Mereka itu datang dengan SOP perawatannya masing-masing, Wet. Ya, contoh gitu. Ada beberapa binatang gitu ya, yang oleh si bule-bule, dia nyebutnya si bule, maksudnya dokter-dokter yang ya kayak organisasinya lah gitu ya. Yang ini tuh nggak boleh berinteraksi, nggak boleh dipegang, nggak boleh digendong, nggak boleh foto gitu. Karena itu tuh melukai mereka gitu kan. Itu tuh tidak berperi kebinatangan istilahnya dia. Karena belum tentu orang ngegendong tahu caranya. Belum tentu gitu. Terus tapi Esther bilang gini, boleh nggak peraturan itu sedikit dilunakkan untuk di Indonesia? Kenapa gitu? Karena mentalnya orang Indonesia itu, kalau mereka hanya melihat binatang dari jauh, Gak mereka bisa ya? tidak berinteraksi, mereka tidak merasa bahwa binatang itu adalah makhluk hidup yang sama dengan mereka. Really? Cisarua, bukan Cibubur. Maaf, saya ralat. Cisarua ya. Di puncak itu loh, Nek. Iya, Cisarua, Cisarua. Terus? Gue gini, maksudnya gimana tuh Esther gitu. Contoh gitu. Pengunjung nih datang, lihat kanguru. Kanggurunya kan pas pengunjungnya datang, belum tentu kanggurunya lagi bergerak ya, Wet. Iya. Siapa tahu dia lagi diem. Karena dia lagi diem, lihat dari jauh. Ini patung apa bukan sih? Ingin pegang. Diambil batu, dilempar. Ya Allah. Pecah, bocor. Ngerti? Terus, Jadi sebenarnya bukan mau menyakiti orang-orang itu. yes. Dia cuma ingin berinteraksi. Iya, kayak nggak tahu ini binatang hidup apa enggak sih gitu. I got your point. Terus? Dilempar pakai minuman. Udah dibilang jangan dikasih makan beberapa binatang, dikasih makan, pengen berinteraksi, you know? Karena mereka pengen tahu ini beneran masuk makhluk hidup apa enggak. Bear with the story, oke? Terus yang paling parah adalah apa tuh yang suka gini kudanil. Kudanil. Gitu. Itu yang Esther tuh sampai berkaca-kaca gitu, kudanil gitu ya. Dia bilang gitu, paling sedih Kak, itu kudanil. Kudanil itu segede gitu. Kakak bayangin ya, kalau kita harus mengoperasi dia, kita tuh belum punya toolsnya Kak. Jadi pada banyak kesempatan, kalau mereka terluka, bisa meninggal Iwet. Jadi kalau saat mereka lagi gitu,
dilempar botol minuman, Iwet. Botol minumannya nyangkut di tenggorokannya. Allah. Gimana coba nyelamatinnya? Ngerti, Gitu ngerti. loh, gitu. Jadi, Ini tuh nyambung sama pembahasan lo tadi. Ini nyambung juga sama pepatah Allah bisa karena biasa. iya, Tak kenal maka tak sayang. Ini karena nggak kenal, dia iya, nggak bisa menyayangi dan dia nggak tahu mesti berinteraksi seperti apa sih gue. yes, Termasuk juga kepada manusia yang berbeda sama kita kan. iya, Nggak tahu gue mesti ngomong apa, jadi yang keluar adalah menyakiti. iya. Karena sebenarnya dasarnya adalah gue tuh sebenarnya pengen berinteraksi sama lo. Karena mungkin ya instinctively begitu kita tahu bahwa dia adalah sama makhluk hidup sama kita yang punya hak hidup dengan kita di dunia ini, pasti kita tidak ingin menyakiti, pasti kita tidak ingin membuli, pasti kita tidak ingin menindas. Iya apa enggak sih? Iya, harusnya begitu. Contoh aja ya gitu. Seberapa banyak teman-teman di sini kalau posting konten TikTok, karena TikTok kan bukan sosial media, tapi Iya. konten apa? Konten apa sih? Apa? Konten provider ya, konten apa? Bukan. Uh, content distribution platform. Content distribution platform. Orang yang berkomentar itu kasar terhadap lo. Karena apa? Karena mereka pikir lo bukan manusia dan makhluk hidup. Mereka pikir you're just a face on the screen. Tua banget. Boti. Ih, norak banget. Jelek banget. Dia pikir dia dandan gitu cantik kali. Ya nggak? Komentar-komentar orang. Karena dia nggak tahu. Tapi once lu berinteraksi, lu coba balas deh komentarnya. Makasih banyak mas untuk komentarnya. Terima kasih sudah mampir. Pasti dia akan tek. Anjrit dibales. Ih ternyata orang loh yang gue komentarin. Hmm. Orang, Bo. Pemilik akun ini orang. Manusia Hmm. yang lu lihat di layar di ujung sebelah sana itu bukan lukisan yang Hmm. orang. Nah, itu maksudnya Esther, kenapa akhirnya mereka punya petting zoo. Ada beberapa binatang yang sengaja dikasih kesempatan kepada para pengunjung untuk berinteraksi. Supaya pengunjung tahu, binatang di ujung pagar yang lo lihat, itu makhluk hidup loh. Hmm. You know, yang Hmm. punya hak hidup sama kayak lo. Jadi, the next time teman-teman pengen sedang bersosialisasi, itu kemarin gue lakukan. Lu melihat orang yang dandanannya norak, lu pengen berkomentar, lu pengen ngebully, stop it. Coba berinteraksi sama orang itu deh. Akhirnya lo akan menemukan orang itu sebetulnya sama kayak diri lo. We are the same. Iya. Iya. Ya nggak? Iya. Iya. Gue setuju sama lo. Jadi balik lagi ya. Untuk bisa selaras hidup di dunia ini tuh memang harus punya pemahaman yang tinggi. Harus punya hati seluas samudra menurut gue. Parah Mita Rusadi. Karena kalau misalnya kita nggak seperti itu, ngamuk loh, dikomentarin jahat. Maksud gue gini ya, dengan seperti ini kan kita jadi tahu ya, oh iya, orang ini cuma mau berinteraksi sama gue, tapi dia nggak tahu caranya gimana. Oh iya, dia nggak segitu kenalnya sama gue, tapi dia pingin kenal mungkin. Iya. Iya kan? Oke, kalau ya cuma kan balik lagi ya, nggak cuma sih. Em, namanya manusia ada tempo-temponya. Ember. Mungkin dia lagi jutek, dia lagi capek hari itu, jadi begitu dikomentarin langsung snap. Makanya bagaimana kita mengontrol emosi itu menjadi salah satu hal yang sangat penting juga gitu. Iya. Dan mengenai berkomentar mengenai penampilan ya, yang tadi jadi pemicu pembahasan kita. Komentar mengenai penampilan itu saran gitu ya. Kayak misalnya gini, kenapa pakai celananya itu sih? Kenapa pakai sepatunya itu sih? Kenapa nggak harusnya begini gitu. Itu tuh hanya boleh diberikan kalau diminta. Iya. Jadi unless komentar itu diminta, jangan pernah memberikan. Jadi kalau gini, aduh aku tuh bingung loh, rompi ini tuh harusnya dipakai pakai kemeja apa pakai kaos. Baru lu bisa bilang, kayaknya sih menurut aku cakapan pakai kaos. Kalau nggak diminta, Iya. bukan hak lu untuk memberikan. Who are you? Nggak usah. Selamat pagi untuk Nona Nuna, Nona Nana.
No no Nana, Kak, Coba. duet please direkam dong, obrolan ini bagus. Ada, kamu cek aja account di YouTube, namanya adalah Pusaka 9. Sam- Teman kita dari Pusaka 9 yang sudah membantu untuk merekam siaran ini dan diupload setiap hari. Ada dua sih. Pusaka 9 sama Indonesia Meracau. Oh, Indonesia Meracau juga ada YouTube-nya. Ada deh kayaknya ya. Oh, Maaf oke. kalau salah. Kalau enggak, search aja di YouTube hashtag DVET itu juga bisa ketemu nanti. Oh. Pusaka 9 itu punya siapa? Nggak tahu, ada yang baik hati aja tuh suka nguploadin. Ini jadi satu ini lagi nih. Ada yang komentar gitu. Kok lu biarin sih? Apa? Live lu direkam abis itu diupload di YouTube sama orang lain. Terus gue bilang, emang kenapa? Ya kan nanti dia yang dapat AdSense-nya. Berapa sih nih AdSense-nya? Iya, Lu nggak jadi miskin juga. iya. Karena kalau gue tuh mengandut paham yang gini ya, untuk sementara ini gitu ya. Karena gini, eh, long time ago gue lupa ya siapa ya. Is it an Indonesian poet gitu ya? Sebagai seniman gitu ya. Ketika lu membuat karya lu perkenalkan kepada publik. Karya lu itu udah bukan punya lo lagi. Ya, Udah nggak bisa tuh lu bikin gitu segini. Kok di copy sih? Kok dia niru sih? Lalu udah perkenalkan kepada publik malih. ya, It's no longer yours. ya, Karya itu mati menjadi milik lu begitu lu perkenalkan kepada orang. ya, Jadi ya kita siaran ya udah bukan punya kita begitu kita minta orang ngedengerin. ya, ya. True, true, true. It's okay, nggak apa-apa. eh Ya balik lagi, itu masalah ego kan. Mm-mm. Ya kan gitu dan maksud gue ya karena gue juga tahu nek repotnya ngupload YouTube tuh kayak apa. Gue kasih tahu loh. Gue pernah mencoba ngupload tuh siaran TikTok gue sama Becky 1 jam. Bah! Lama banget. Betul. Gitu ya yang ya.